Perusahaan adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perusahaan juga merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi baik barang dan jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Untuk memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien di suatu perusahaan, maka dibutuhkanlah sebuah manajemen operasi. Salah satu yang kita dapat pelajari dari manajemen operasi yaitu sumber daya manusia dan desain kerja. Lalu, apa itu sumber daya manusia dan desain kerja? Mari kita simak bersama-sama. Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mangkunegara. Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Sofyandi. Menurut pendapat dari Sofyandi, sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, and controlling, dalam setiap aktivitas dan fungsi operasional, sumber daya manusia mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industriali, hingga pemutusan hubungan kerja yang ditunjukkan bagi peningkatkan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Sony Sumarsono 2003 H4. Menurut pendapat dari Sony Sumarsono, sumber daya manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Yang keempat, menurut Matic and Jackson. Menurut Matic and Jackson, sumber daya manusia merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kelima, menurut MTE Haryatja 2002 H2, menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor lain selain modal. Maka dari itu SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi organisasi semakin meningkat baik. Yang terakhir menurut The Character Institute of Personnel and Development atau CIPD. Sumber daya manusia yaitu suatu strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang bertujuan dalam mengelola manusia atau karyawan agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung strategi. Berdasarkan pendapat para ahli, jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang paling penting yang harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Peran dan fungsi sumber daya manusia. Sumber daya manusia turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran sumber daya manusia terbilang penting yakni membentukkan faktor produksi, membangun, serta mengembangkan perusahaan. Jika tidak ada sumber daya manusia, otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi. Berikut merupakan fungsi dari sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga kerja. Fungsi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja adalah untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Individu yang termasuk tenaga kerja adalah mereka yang berada dalam usia kerja yaitu 15-64 tahun. Usia paling produktif seseorang tenaga kerja biasanya terjadi pada usia 20-an sampai dengan usia 40-an. Yang kedua, tenaga ahli. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli menjadi keunggulan dalam membangun dan pengembangan suatu perusahaan atau organisasi.
Sumber daya manusia dibantu dengan kemajuan teknologi saat ini berperan penting dalam menjaga keunggulan dan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Selanjutnya, pemimpin. Sumber daya manusia sebagai pemimpin berfungsi untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan membimbing individu atau tim yang berada dalam kuasanya. Setiap perusahaan memerlukan kerjasama antar individu dalam menjalankan usahanya. Seorang pemimpin diperlukan untuk membantu kerja antara individu tersebut agar tetap padu dan tidak menggesekkan. Seorang pemimpin harus memiliki pengalaman institusi dan kecakapan praktis. Yang keempat, pengusaha. Sumber daya manusia sebagai pengusaha harus mampu bekerja dengan baik secara mandiri. Pengusaha biasanya melibatkan dirinya sendiri dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur pemodalan operasinya. Selanjutnya, produsen. Sumber daya manusia sebagai produsen merupakan individu yang menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Produsen dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang, serta menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak ada habisnya. Kemudian konsumen. Menurut KBBI, konsumen merupakan pemakaian barang hasil produksi, penerimaan pesanan iklan, dan pemakaian jasa. Jadi, sumber daya manusia sebagai konsumen adalah individu yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Sebagian besar konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang atau jasa yang diproduksi. Konsumen memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam menjalani hidup. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Terdapat 4 fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan atau planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian berfungsi membantu perusahaan untuk menetapkan pembagian dan hubungan kerja antar karyawan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisasi adanya tumpang tindih dalam kewajiban pekerjaan. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan biasanya dilakukan seorang pemimpin kepada para karyawan supaya dapat bekerja secara efektif untuk menyelesaikan kewajiban dan tugas mereka. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan supaya karyawan tetap menaati peraturan perusahaan saat bekerja. Jika terjadi penyimpangan, maka harus ada tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku karyawan tersebut. Yang kedua, manajemen SDM juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatur keanggotaan. Manajemen SDM berfungsi untuk membentuk perencanaan terkait dengan seleksi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Prosesnya terdiri dari perencanaan, pemilihan, dan seleksi. Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen SDM berfungsi untuk menyaring dan merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, evaluasi performa. Manajemen SDM ini bertugas untuk mengevaluasi performa tenaga kerja dan memastikan masing-masing tenaga kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Manajemen ini melakukan pelatihan dan penilaian dalam pengadaan sumber daya manusia
di suatu perusahaan. Fungsinya agar setiap SDM atau individu memenuhi standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, kompensasi. Manajemen SDM bertanggung jawab memberi kompensasi terkait kinerja dari SDM atau tenaga kerja tersebut. Manajemen harus memastikan gaji, bonus, serta tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan kinerja SDM, serta tidak menyalahkan hukum peraturan standar seperti UMR. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Manajemen SDM juga berfungsi untuk merencanakan dan membuat program untuk calon karyawan, karyawan baru, atau juga karyawan lama, demi menghasilkan kinerja yang lebih baik dan berkualitas. Pelatihan dibutuhkan untuk calon karyawan dan karyawan baru, sedangkan pengembangan ditunjukkan untuk karyawan lama agar bisa meningkatkan kinerjanya. Yang kelima, relasi. Manajemen SDM dan tenaga kerja sebagai individu harus membangun relasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan serikat pekerja. Hal ini berguna untuk kelangsungan perusahaan demi menghindari adanya mogok kerja atau demonstrasi yang dilakukan tenaga kerja. Yang keenam, kesehatan dan keamanan. Manajemen SDM bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tenaga kerja selama bekerja di suatu perusahaan. Keselamatan tenaga kerja harus menjadi prioritas terutama bagi perusahaan yang berkaitan dengan produksi. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kredibilitas perusahaan. Kerja yang dilakukan juga harus sesuai standar keamanan agar tidak mengganggu kesehatan tenaga kerja. Jika kesehatan dan keamanan tenaga kerja bisa terjamin, otomatis perusahaan akan terus berjalan dengan baik. Yang ketujuh, pengintegrasian. Fungsi manajemen SDM ini untuk mengintegrasikan serta menyelaraskan kebutuhan pegawai dengan kepentingan perusahaan agar seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan, pemeliharaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeliharaan untuk menjaga kondisi fisik, mental, serta loyalitas karyawan agar hasil yang diperoleh maksimal. Yang kesembilan, pemutusan. Manajemen SDM juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau kontrak, atau lebih dikenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang biasanya disebabkan oleh satu dan lain hal. Kemudian, desain pekerjaan. Adapun pengertian dari desain pekerjaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Herjanto dalam Irnanda 2011, menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Kemudian Sulipan dalam Irnanda 2011 menambahkan desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja
supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Dari definisi tersebut, jelaskan bahwa desain pekerjaan dibuat oleh perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, memberikan tugas kepada orang dengan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengerjakan tugas tersebut, demi mencapai sasaran dari perusahaan. Desain pekerjaan meliputi identifikasi pekerjaan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Menurut Handoko dalam Irnanda 2011, menyatakan bahwa desain pekerjaan adalah fungsi, penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang, individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Selanjutnya, unsur-unsur desain kerja. Unsur desain kerja dipengaruhi oleh unsur organisasi, unsur lingkungan, dan juga unsur perilaku. Unsur organisasi menurut Handoko 2000 mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pekerjaan, ini akan menentukan spesialisasi kunci dalam desain pekerjaan, di mana unsur organisasi ini dipengaruhi oleh 3 pendekatan, yaitu pendekatan mekanik, pendekatan aliran kerja, dan juga pendekatan praktik-praktik kerja. Pendekatan mekanik itu merupakan identifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Kemudian, pendekatan aliran kerja itu dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan-perusahaan guna menentukan urutan dalam pelaksanaan desain kerja. Kemudian yang ketiga, pendekatan praktik-praktik kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, baik dari segi perjanjian, kontrak, dan juga keterikatan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan karena tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan pengharapan-pengharapan sosial seperti di mana tersedianya lapangan kerja untuk memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Kemudian yang ketiga yaitu unsur-unsur perilaku. Unsur-unsur perilaku menurut Sondang 2003 perlu diperhatikan atau diperhitungkan dalam mendesain pekerjaan. Unsur perilaku itu terdiri dari otonomi bertanggung jawab, yang dimana bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan pekerjaan yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Yang kedua yaitu variasi. Variasi merupakan pemberkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan karyawan dalam melakukan pekerjaan rutin, sehingga kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi itu dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu identitas tugas. Identitas tugas ini berfungsi atau bertujuan untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan untuk terkontribusinya suatu saat pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan sehingga mampu memberikan motivasi karyawan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya sehingga menimbulkan kepuasan yang memang diharapkan oleh pihak karyawan ataupun pihak perusahaan. Kemudian umpan balik. Umpan balik ini pastinya diharapkan oleh pekerja maupun dari pihak karyawan dan pihak perusahaan. Umpan balik ini diharapkan dapat memberikan pekerjaan atau pelaksanaan yang baik sehingga memotivasi pelaksana pekerjaan baik dari segi karyawan maupun dari segi perusahaan. Dan jenis-jenis desain pekerjaan. Jenis-jenis desain pekerjaan yang pertama yaitu desain pekerjaan mekanistik,
yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua yaitu desain pekerjaan berurutan. Desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur dua atau lebih tugas pekerjaan yang saling tergantung satu dengan yang lain dalam satu urutan yang memang bertahap. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan ergonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. Yang keempat yaitu desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan keterampilan mental dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kemudian, yang kelima yaitu desain pekerjaan otonomi individual, yaitu desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang pada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Yang keenam, yaitu desain pekerjaan tim. Desain pekerjaan tim yaitu desain pekerjaan yang dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork, baik yang bersifat permanen maupun sementara, di mana tujuannya itu untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu yang dapat mencapai goals dari perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu teknik desain individual dan juga teknik desain pekerjaan kelompok. Teknik desain individual terdiri dari 4 teknik. Yang pertama yaitu simplifikasi desain, yang kedua rotasi pekerjaan, yang ketiga pemekaran pekerjaan, yang keempat yaitu pemerkayaan pekerjaan. Simplifikasi desain berarti membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang bertujuan untuk memaksimalkan dan mengefisiensi waktu karyawan. Yang kedua yaitu rotasi pekerjaan, berarti teknik yang digunakan untuk memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja yang ada dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu pemekaran pekerjaan, di mana berarti menambah lebih banyak tugas karyawan yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan yang memang biasa dilakukan oleh karyawan. Yang keempat yaitu pemerkayaan pekerjaan, di mana karyawan dapat merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga membantu dirinya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan kinerja yang selama ini telah dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu teknik desain kerja kelompok. Teknik desain kerja kelompok ini pastinya dilakukan oleh 2 maupun lebih dari karyawan. Terdiri dari 3 teknik, yang pertama yaitu tim kerja, kedua kelompok kerja otonomi, ketiga lingkaran-lingkaran mutu. Tim kerja yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan khusus dari perusahaan yang memang dilimpahkan kepada karyawan-karyawan tertentu. Kemudian kedua yaitu kelompok kerja otonomi, di mana tim-tim kerja yang diberikan dengan tujuan-tujuan khusus dalam kendali untuk pencapaian tujuan tersebut, sehingga memang orang-orang yang dipilih itu merupakan orang-orang yang sudah menjadi kepercayaan dari perusahaan. Yang ketiga itu lingkaran-lingkaran mutu, di mana desain ini dilakukan oleh sekelompok karyawan dan penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah mutu, solusi-solusi yang memang akan ditingkatkan oleh perusahaan untuk kedepannya ataupun masa mendatang. Hubungan sumber daya manusia dengan desain pekerjaan. Peran sumber daya manusia dalam merencanakan desain pekerjaan merupakan sebuah hubungan yang dinamis. Sehingga setiap masukan maupun pikiran yang cerdas bukan hanya berasal dari atasan kepada karyawannya, melainkan karyawan juga mempunyai hak untuk menyampaikan ide atau pikiran mereka.
Jadi, semua juga berperan aktif untuk merencanakan sebuah desain pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting untuk dapat merencanakan suatu desain pekerjaan dan juga untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan.